sudah selama 3 tahun berturut-turut menjadi petugas wisuda, tetapi akhirnya ketika harus berwisuda sendiri, akhirnya tidak bisa. Saya ingin menyapa adik saya Monica. Selamat malam Monica. Monica bisa mendengar Najwa? Suara Monica belum keluar. Saya sempat berbincang dengan Monica hari Rabu kemarin. Saya sempat menelpon dan bertanya bagaimana cerita Monica. Yang jelas Monica adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Padjadjaran, tetapi asalnya sebetulnya asal Sumatera Barat dan saat ini berada di Sumatera Barat bersama ibunda tercinta. Apakah sudah bisa mendengar Monica? Sudah bisa Mbak Nana. Monica, saya ingat Monica bilang angkatan Monica itu angkatan tahan banting. Iya. Kenapa tahan banting? Karena rata-rata angkatan 2020 itu lahir di tahun 1998 Mbak Nana, di mana kita lahir itu sudah sulit ya kondisinya. Indonesia sedang krisis, kerusuhan di mana-mana dan juga adanya reformasi. Dan ketika kita UN, SD, itu kita angkatan pertama kali yang UN-nya 5 paket. Jadi kita diuji cobakan 5 paket UN. Ketika kita sekolah menengah pertama SMP, itu kita UN kita itu uji coba pertama dengan paket UN 20 soal. Ketika kita baru masuk SMA, langsung disambut dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Jadi kita tidak bisa lebih mengenali passion kita mau masuk IPA atau IPS. Di kelas 1 SMA langsung penjurusan. Dan di akhir SMA, UN kita juga pertama kalinya berbasis komputer. Dan sekarang dengan 2020 ini tahun yang harusnya kita bersama-sama wisuda angkatan 2020, tapi juga kita tersandung pandemi dan jadilah alhamdulillahnya masih ada perayaan wisuda online dari Narasi. Menurut saya angkatan 2020 sangat luar biasa dan saya bangga menjadi salah satu angkatan bagian dari angkatan 2020 Mbak Nana. Dan rasanya banyak sekali yang juga ikut berbangga. Yang jelas saya ikut berbangga. Jadi setiap fase pendidikan selalu ada kendala, tapi buktinya angkatan 2020 itu berarti angkatan yang terbiasa dengan berbagai kendala dan seharusnya akan lebih mudah beradaptasi dengan berbagai tantangan. Iya benar. Terima kasih Monica. Saya ingin ke Gabriela Handoyo, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Halo Mbak Nana. Halo. Saya ingin tahu apa arti wisuda untuk kamu, Gabriela? Menurutku wisuda itu ada 2 arti ya. Yang pertama itu puncak apresiasi dari kampus terhadap usaha kita selama perkuliahan. Lalu yang kedua itu challenge bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita lulus, kita akan masuk ke dunia pekerjaan ya. Dan kita akan dituntut untuk mengubah cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap yang dulunya itu cuma mahasiswa saja. Sekarang kita dituntut untuk menjadi seorang profesional. Jadi itu makna bukan hanya sekedar selebrasi, tapi momentum untuk bisa memaknai banyak hal. Iya benar. Terima kasih Gabriela, lulusan UNER, anak Surabaya. Sudah bergabung juga dua teman saya sengaja mengajak 2 teman saya yang sejak dulu komitmennya terhadap dunia pendidikan tidak pernah diragukan lagi. Berbagai kiprahnya sudah menunjukkan betapa mereka berdua selalu peduli pada isu-isu pendidikan. Saya ingin menyapa Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Selamat malam Dian, Niko. Apakah sudah bergabung? Sengaja saya memang ajak Cinta dan Rangga, maksud saya Dian dan Nicholas, karena keduanya selain memang teman baik, saya tahu persis sejak dulu mereka selalu peduli pada isu-isu pendidikan. Dan ini sudah hadir dua-duanya. Hai Dian, hai Nicholas. Halo Mbak Nana, apa kabar? Apa kabar? Baik. Terima kasih banyak udah mau gabung. Saya ke Dian dulu. Ketika pertama aku WA Dian untuk ngajak, itu ngapa mikir langsung bilang ya mau. Kenapa mau ikut menyemangati adik-adik kita ini?
Karena aku tahu pasti mereka broken hearted, mereka pasti sedih, udah berjuang jatuh bangun menyelesaikan skripsi, menyelesaikan kuliah sekian tahun. Aku tahu banget rasanya kayak apa, kita semua tahu yang udah pernah lulus. Tapi kalau nggak bisa ada perayaannya yang resmi, kok kayaknya nelangsa banget gitu ya. Jadi apapun yang aku bisa lakukan untuk membahagiakan adik-adik, walaupun itu dalam bentuk dukungan kecil kayak gini, mudah-mudahan itu bisa berarti. Thank you. Dian, kan sejak dulu memang aktif di isu pendidikan. Dian punya yayasan, bagi-bagi beasiswa. Yang terakhir bikin film pun yang belum keluar tapi udah banyak ditunggu-tunggu, itu tentang dunia pendidikan, tentang guru. Kenapa isu ini penting untuk Dian? Karena aku percaya banyak banget jawaban dari problem-problem yang sedang kita hadapi sebagai sebuah bangsa itu, seperti problem kemiskinan, problem ketidakmerataan perekonomian dan segala macam, itu sebenarnya bisa sekali dijawab dengan peningkatan di bidang pendidikan sih. Kalau misalnya lebih banyak orang Indonesia yang terdidik dengan baik, mereka ikut bisa bantu mikirin, menyelesaikan masalah-masalah yang harus kita selesaiin bareng-bareng. Aku percaya itu sih. Kuncinya di situ. Ada nggak sih kenangan waktu di kampus? Dian kan S1.